Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Daddy's Girl yang dirilis pada tahun 2018. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Zoe yang saat ini tinggal bersama dengan ayah tirinya yang bernama John. Setelah kematian ibunya beberapa tahun yang lalu, kini Zoe hanya tinggal bersama dengan ayah tirinya saja. Namun bukannya menjaga Zoe dengan baik, John justru sering melakukan tindakan kekerasan dan pelecehan terhadap Zoe. Setelah ibu Zoe meninggal, John malah menjadikan Zoe sebagai pacarnya dan mereka pun sering melakukan mantap-mantap. Zoe tidak bisa melakukan apa-apa untuk melawan John dikarenakan John satu-satunya keluarga yang dia miliki saat ini. Alhasil mau tidak mau Zoe pun harus menerima perlakuan jahat yang diberikan oleh John. Lalu terungkap pula bahwa John ini merupakan sosok psikopat yang sering menculik wanita lalu menyiksa mereka sampai mati. Dalam melakukan aksinya, John akan meminta bantuan Zoe untuk menculik para wanita tersebut. Sebenarnya Zoe sering merasa kasihan pada mereka, namun Zoe tidak bisa melakukan apapun untuk membantu mereka. Untuk mengakhiri rasa sakit dan penderitaan mereka, Zoe akan meminta dan membantu mereka untuk melakukan bunuh diri. Setelah korbannya meninggal, John akan mengajak Zoe untuk mencari korban wanita lain di sebuah bar. Well, my friend over there would like to buy you a drink. Kali ini mereka berhasil menjebak seorang wanita bernama Stacy dan mengajak Stacy ke rumah mereka. Dalam perjalanan ke rumah John, Stacy terlihat sangat senang dan ceria. Tapi sesampai di rumah John, senyum Stacy berubah menjadi wajah ketakutan dikarenakan John yang sengaja mengurung Stacy di dalam ruang penyiksaan. I'm gonna count to 5. Ruangan itu terbuat dari besi dan siapapun yang masuk ke sana tidak akan bisa keluar lagi. Di ruangan itu juga terlihat banyak sekali foto wanita yang merupakan korban dari pembunuhan John. Sebelum melakukan penyiksaan, John akan selalu memotret calon korbannya untuk dijadikan sebagai dokumentasi. Berhari-hari Stacy dikurung di dalam ruangan itu dan disiksa secara terus-menerus. Ketika John pergi keluar, Zoe diam-diam masuk ke ruangan itu. Zoe memberitahu Stacy bahwa John tidak akan berhenti menyiksa Stacy sampai Stacy benar-benar mati. Maka dari itu Zoe memberi pilihan pada Stacy di mana dia bisa melakukan bunuh diri untuk menghentikan penyiksaan dan penderitaan yang dia alami. Beberapa saat kemudian John pun tiba di rumah. Dia sangat terkejut melihat Stacy yang ternyata telah melakukan bunuh diri. John pun langsung tahu jika itu pasti ulah dari Zoe yang meminta Stacy untuk melakukan bunuh diri. Sebagai hukuman untuk Zoe, John pun meminta Zoe untuk memutilasi tubuh dari Stacy. Awalnya Zoe menolak perintah John akibat dirinya yang tidak pernah melakukan hal keji seperti itu. Namun karena terus dipaksa, akhirnya Zoe pun terpaksa memotong-motong tubuh Stacy. Setelah memutilasi tubuh Stacy, John pun mulai membungkus potongan tubuh itu ke dalam beberapa plastik. Lalu dia pun membuangnya ke tempat yang berbeda agar orang-orang tidak bisa menemukan mayat Stacy. Kemudian scene berpindah dengan memperlihatkan seorang polisi bernama Scott. Akhir-akhir ini dirinya dibuat pusing oleh kasus menghilangnya beberapa wanita di daerah tersebut. Dirinya sama sekali tidak bisa menemukan petunjuk mengenai hilangnya para wanita itu. Lalu Scott menerima panggilan dari seorang wanita tua yang melaporkan tentang kejahilan anak-anak nakal yang sering mengganggunya. Scott pun segera pergi ke rumah wanita itu untuk membicarakan lebih lanjut tentang masalah tersebut. Ketika sedang sibuk bekerja, rupanya anak-anak nakal itu malah mengempeskan ban mobil Scott. Hal itu pun membuatnya menjadi sangat kesal. Kemudian Scott pun berjalan kaki menuju bengkel terdekat di daerah itu yang ternyata bengkel itu dimiliki oleh John dan Zoe. Kebetulan saat ini Scott tidak membawa ban cadangan, maka dari itu John pun memberikan tumpangan pada Scott untuk kembali ke kantor polisi dan di sana dia akan memperbaiki mobil Scott. Dalam perjalanan mereka pun mulai berbincang-bincang satu sama lain. Ketika berbincang, Scott menyadari jika John memiliki sebuah tato yang menandakan jika John pernah bekerja sebagai seorang tentara. John berkata jika dirinya pernah ditugaskan di negara Irak. Secara kebetulan Scott juga pernah ditugaskan di Irak, namun dia dan John berada di kelompok yang berbeda. Sesampai di kantor polisi, John segera memperbaiki mobil Scott dan pergi dari tempat itu. Scott pun bercerita pada temannya di kantor polisi tentang dirinya yang dibantu oleh John. Sejak pertemuannya dengan John, Scott merasa wajah John sangat tidak asing baginya, namun dirinya sama sekali tidak bisa mengingat siapa John. He's old enough to be her father. Well, don't let Danny get you all fired. Malam harinya ketika sedang mengerjakan tugasnya, Scott melihat berita tentang tragedi penyiksaan yang dilakukan kelompok tentara Amerika pada tahanan yang merupakan warga negara Irak. Berita mengatakan jika para tentara itu berpotensi untuk membahayakan orang lain karena mereka memiliki kebiasaan untuk menyiksa orang.
Lalu Scott pun iseng mengecek berkas yang berisi nama-nama tentara Amerika yang ditugaskan di Irak. Scott memiliki berkas itu dikarenakan dirinya yang pernah bekerja di Irak juga. Lalu dia pun mengecek sebuah hard disk yang di dalamnya berisi foto tentara yang pernah melakukan penyisaan. Dari salah satu foto, Scott menyadari ada sosok pria yang mirip seperti John. Tapi dirinya masih belum yakin dikarenakan sosok pria dalam foto itu bernama Jason Riley. Setelah itu, Scott mulai melakukan penyelidikan terhadap sosok Jason Riley. Dari hasil penyelidikan yang ia lakukan, Scott mengetahui jika Jason Riley adalah salah satu tentara yang terlibat dalam aksi penyiksaan tahanan di Irak. Akibat perbuatannya, Jason pun dipecat dan dihukum penjara selama 18 bulan. Setelah bebas dari penjara, Jason mengubah namanya menjadi John dan menikah dengan seorang janda beranak 1. Namun baru menikah 2 tahun, janda itu meninggal dunia akibat bunuh diri dan anaknya pun diasuh oleh John. Kemudian John mengajak anaknya itu tinggal di tempat baru dan di kota kecil inilah mereka tinggal. Scott pun segera memberitahukan informasi itu pada rekannya yaitu Danny. Scott masih meragukan data yang dia temukan tersebut dikarenakan banyak orang yang beranggapan jika John saat ini tinggal bersama dengan pacarnya yang berusia lebih muda darinya yang kita kenal sebagai Zoe. Jika Zoe merupakan pacarnya, lalu kemanakah anak dari janda yang dinikahi oleh John? Pertanyaan itulah yang masih membuat Scott bingung, apakah Zoe merupakan anak dari janda tersebut atau bukan. Danny pun menyarankan Scott untuk pergi ke sekolah di mana anak John pernah bersekolah. Tanpa berlama-lama lagi, Scott pun pergi ke sekolah di mana anak John pernah bersekolah. Chloe Bryant. Scott pun segera bertemu dengan kepala sekolah dan meminta kepala sekolah untuk memperlihatkan foto siswa yang pernah bersekolah di sana. Dari buku tahunan itu, Scott akhirnya menemukan seorang gadis yang mirip seperti Zoe. What's her name though? Kepala sekolah itu menjelaskan jika anak itu memiliki nama asli Chloe. Dari sini, Scott dapat menyimpulkan jika John telah pindah ke tempat terpencil dengan mengajak anaknya dan mengubah nama anaknya menjadi Zoe. Tapi setelah pindah ke tempat itu, John malah menjadikan Zoe yang seharusnya merupakan anak tirinya malah dirubah menjadi kekasih dari John. Scott pun sangat kasihan pada Zoe dan dia berencana untuk membantu Zoe agar bisa terbebas dari sosok John. Di tempat lain, John mengajak Zoe untuk kembali menculik wanita di bar. Better watch your step around here, huh? Di bar itu, Zoe sempat berkenalan dengan seorang wanita yang bekerja di sana bernama Jennifer. Setelah sekian lama mencari, akhirnya John dan Zoe menculik seorang wanita bernama Anne. Zoe, I'm just being polite to Jennifer here. Kemudian mereka berdua pun segera mengajak Anne ke rumah mereka. Close your eyes. Sesampai di rumah, John segera membawa Anne ke ruang penyiksaan dan di sana John secara terus-menerus menyiksa Anne dengan menyetrum tubuhnya. Wow. Shock goes away. Let you leave the house looking like some. Akhirnya setelah beberapa hari disiksa, Zoe pun merasa kasihan pada Anne yang sudah sangat menderita dan kesakitan. Zoe segera mengambil pistol dan meminta Anne untuk memilih antara mati bunuh diri dengan pistol itu atau tetap bertahan hidup dengan merasakan sisaan menyakitkan yang diberikan oleh John. Anne pun sangat takut dan dirinya sebenarnya tidak mau mati. Namun karena dia tidak mau disiksa terus-menerus, Anne pun terpaksa melakukan bunuh diri. Selama ini, Zoe selalu menahan rasa sedih akibat dirinya yang melihat langsung kematian dari para wanita tersebut. Dirinya sebenarnya ingin bunuh diri juga, tapi Zoe sangat takut akan kematian. Dirinya pun selalu bersikap baik-baik saja di depan John, agar John tidak memarahi dan memukulnya. Setelah kematian Anne, John pun mulai memutilasi tubuh Anne dan membuangnya di berbagai tempat. Kemudian Zoe pun mengajak John untuk pergi ke supermarket. Dari kejauhan terlihatlah Scott yang sedang mengintai Zoe. Secara diam-diam Scott menghampiri Zoe untuk mengatakan jika dirinya bisa membantu Zoe terlepas dari kejahatan John. Akan tetapi Zoe tidak mendengarkan perkataan dari Scott yang artinya dia menolak untuk dibantu oleh Scott. Hal itu pun diketahui oleh John dan membuat John sedikit geram pada Scott. Zoe pun mulai meyakinkan John jika dirinya tidak mengatakan sepatah kata pun pada Scott. You better be goddamn sure. Things were going so well. Malam harinya, John dan Zoe pun pergi ke bar lagi. Di sana secara kebetulan mereka berdua bertemu dengan Jennifer.
Jennifer pun mengajak mereka duduk bersama dan mulai berbincang-bincang satu sama lain. Ketika John pergi sebentar, Zoe meminta Jennifer untuk pergi dari sana. Zoe sangat menyukai Jennifer sebagai teman barunya dan dia tidak ingin Jennifer disiksa oleh John. Maka dari itu Zoe pun meminta Jennifer untuk pergi. Namun sayangnya Jennifer menolak untuk pergi. Tak berselang lama John kembali ke meja mereka dengan membawa 3 minuman. Ternyata pada minuman yang akan diberikan untuk Jennifer telah dimasukkan obat tidur sehingga Jennifer pun langsung terkapar seusai meminum minuman itu. John dan Zoe segera membawa Jennifer ke rumah mereka. Sesampai di rumah, John dan Zoe membawa Jennifer ke ruang penyiksaan. I can play games too. Di sana, John pun mulai menyiksa Jennifer. Di sisi lain, tanpa John ketahui, ternyata Scott telah mengawasi gerak-gerik John sejak tadi. Scott pun mengikuti John sampai ke rumahnya dan dia berniat untuk menyelamatkan Jennifer yang diculik oleh John. Namun, ketika melangkah ke halaman rumah John, Scott secara tidak sengaja menginjak jebakan beruang yang membuat kaki Scott terluka sangat parah. Zoe yang sempat mendengar teriakan Scott segera pergi menemui Scott untuk membantunya terlepas dari perangkap itu. Tapi sayangnya aksi mereka diciduk oleh John. John pun langsung menangkap Scott dan membawanya ke ruang penyiksaan. Keep an eye on him. Tapi saat berada di ruang penyiksaan, John terkejut melihat Jennifer yang ternyata berhasil kabur dari sana. Karena merasa kesal, John pun memukul Zoe hingga hidung Zoe berdarah. Lalu John meminta Zoe untuk menjaga Scott, sementara John itu sendiri akan mengejar Jennifer. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran antara Jennifer dan John. Di tengah pertarungan mereka, Zoe muncul dengan membawa pistol. John mengira jika Zoe akan membantunya membunuh Jennifer, tapi ternyata Zoe malah menembak John selama beberapa kali. Tak cukup sampai di sana, Zoe mulai menyayat leher John. Dirinya pun merasa sangat puas karena akhirnya dia berhasil membunuh orang yang telah membuatnya menderita selama ini. Beberapa waktu kemudian memperlihatkan Scott yang sedang berada di rumahnya. Tak berselang lama, Danny pun datang menjenguk Scott yang masih sakit akibat luka pada kakinya. Kemudian mereka pun berbincang tentang nasib Zoe setelah kematian John. Berkat Zoe yang telah membunuh John, kini daerah itu menjadi aman kembali dan tidak ada lagi penculikan yang terjadi. Sebagai tanda terima kasih, pemerintah setempat pun berjanji bahwa Zoe tidak akan dipenjara. Tapi setelah kejadian itu, Scott tidak pernah mendengar kabar dari Zoe. Scene akhir memperlihatkan Zoe yang ternyata saat ini tinggal bersama dengan Jennifer. Mereka terlihat sedang mengeksekusi seorang pria yang suka membunuh wanita, dan terungkaplah sebuah fakta bahwa ternyata Jennifer ini adalah pemburu psikopat. Inilah alasan mengapa dirinya sangat tangguh dan berani melawan psikopat John. Dia sudah lama berkeliling ke setiap kota terpencil demi membasmi para psikopat yang suka membunuh wanita. Kini Jennifer pun mengajak Zoe untuk menjadi rekannya dalam membasmi para psikopat yang masih berkeliaran hingga saat ini. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.